Begitu pintu itu dibuka, polisi ini ngerasa ada bau yang aneh. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Malam ini, gue mau cerita tentang seorang pria yang mencari korbannya lewat Twitter, guys. Tanggal 31 Oktober 2017, waktu itu tuh malam Halloween. Dua polisi Jepang datang ke sebuah apartemen di kota Jama. Mereka cuma mau mencari seorang perempuan yang berusia 23 tahun yang hilang waktu itu. Perempuan itu ternyata sempat menulis di Twitter kalau dia ini mau mengakhiri hidupnya. Dia ini mau bunuh diri gitu. Dia terus nulis di Twitter. Saat itu pintu apartemen tuh dibuka yang diketok polisi itu. Mereka ketemu sama seorang pria yang berkacamata. Dia tenang, kalem, nggak kelihatan mencurigakan sama sekali. Tapi saat ditanya perempuan itu berada di mana, pria itu hanya menunjuk ke sebuah lemari pendingin. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan pasti takut. Guys, cerita ini tuh beneran terjadi di Jepang. Dan yang paling gila, pelakunya bukan pakai senjata, bukan pakai ancaman, tapi dia itu cuma pakai Twitter, guys. Ini adalah kisah Takahiro Shiraishi, pria yang dikenal sebagai Twitter Killer. Dan kemarin 27 Juni 2025 dia baru aja dieksekusi gantung, guys. 8 tahun setelah kejahatannya ini, akhirnya dia diadili pada tahun 2025, guys. Tapi pertanyaannya, gimana bisa seorang pria bisa ngelakuin hal semacam ini? Dan kenapa 9 orang mau datang ke tempatnya gitu loh? Percaya banget kesannya orang-orang ini. Si Takahiro Shiraishi lahir pada 9 Oktober 1990 di Tokyo. Masa kecil Takahiro ini normal seperti anak biasanya pada umumnya lah, ya anak-anak kecil biasa lah. Teman-temannya bilang dia ini anak yang kalem, nggak mencolok kayak nggak menonjol gitulah, tapi dia ini tuh suka olahraga baseball. Ya dia ini tuh memang bukan anak yang bermasalah di sekolahnya, ya anak normal biasa lah. Tapi nih ya, ada satu hal yang diingat sama teman-temannya dari waktu dia kecil. Si Takahiro ini suka main game mencekik. Dia sama teman-temannya saling mencekik sampai nyaris pingsan. Bahkan ya, dia pernah beneran sampai pingsan, guys. Waktu itu mungkin kelihatannya cuma main-main biasa. Tapi sekarang jadi kelihatan beda dan lebih mengerikan. Ya ada-ada aja gitu loh. Anak kecil main cekik-mencekik kan kayak nggak ada di Indonesia, kayaknya nggak ada deh main mencekik-mencekik sampai pingsan gitu. Main gundu ada. Ya kalau main cekik-mencekik yang ada ini anak kecekik terus nangis, bapaknya datang dimarah nih yang cekik. Ya gue pernah tuh kayak itu dicekik terus bapak gue datang ke sekolahan buat marahin yang cekik itu karena gue lemah. Setelah lulus SMA di tahun 2009, dia ini kerja di supermarket, tapi cuma sebentar. Terus 2 tahun kemudian, dia masuk dunia yang jauh lebih gelap, guys. Dia ini jadi sekot di Kabukicho. Sekot ini semacam pengintai gitulah, guys. Kabukicho itu distrik hiburan malam paling gede di Tokyo. Red Light District. Kerjaan Takahiro ini nyegat cewek-cewek muda yang lagi ada di jalan gitu. Terus ngerayu mereka kerja di bar dan tempat hiburan malam gitu. Dan orang-orang yang kenal dia di sana itu bilang gini, kalau Takahiro ini orang yang soft spoken, nggak kelihatan berbahaya, ya baiklah. Orang ngomongnya aja lembut, soft spoken. Tapi reputasi itu lama-lama memburuk, guys. Orang-orang ini mulai bilang dia ini sekot yang creepy. Bahkan ada yang posting fotonya di Twitter dengan caption, waspada sama orang ini. Jadi kayak udah mulai dicurigain si Takahiro ini. Puncaknya pada Februari 2017 dia ditangkep, guys. Karena terbukti merekrut perempuan ke tempat yang ternyata operasi prostitusi ilegal.
Hukumannya cuma percobaan 14 bulan dan nggak masuk penjara dia ini. Tapi setelah itu Takahiro ini mulai berubah guys. Waktu dia ngomong ke ayahnya kayak gini, aku nggak tahu kenapa aku masih hidup. Aneh banget kan guys, dia masih hidup ya karena belum mati kan, ya karena dia makan dan terus berusaha untuk hidup. Aneh sih Takahiro ini. Terus dia ini pindah ke apartemen kecil di Jama pada Agustus 2017 dan di sana dia mulai merencanakan sesuatu. Mau rencanain apa nih si Takahiro? Dia ini mulai bikin beberapa akun Twitter. Tapi akun dia yang paling aktif itu, yang username-nya itu kalau diterjemahin itu artinya kira-kira Algojo Hangman. Dan di bio-nya ditulis kata-kata yang kelihatan tulus banget. Kayak seorang yang penuh kasih dan ingin selalu membantu. Gini tulisannya. Aku mau bantu orang yang lagi kesakitan. DM aku kapan aja. Bisa-bisanya dia ini ya. Di Jepang, Twitter waktu itu udah jadi tempat buat orang-orang yang ngerasa kesepian, nuangin perasaan mereka. Jadi kayak lo sedih, galau, frustasi itu dituangin lewatlah Twitter gitu. Karena ya mungkin kan banyak orang yang nggak punya temen buat cerita ya kan. Direktur salah satu jaringan pencegahan bunuh diri di Osaka bilang gini, orang-orang yang nelpon hotline mereka sering rasa nggak punya siapapun yang bisa diajak ngobrol soal masalah mereka. Dan si Takahiro tahu hal itu. Dan dia ambil kesempatan dan manfaatin kerentanan mereka semua itu guys. Jadi pola kerjanya tuh gini, dia cari tweet yang isinya curhatan mau bunuh diri. Terus dia DM orangnya dengan cara seolah-olah peduli sama mereka. Dia empati, nanya kabar, dan dengerin cerita mereka. Kadang nih ya, dia nawarin buat bunuh diri bareng. Kadang dia bilang bantu mereka pergi dengan damai. Sampai akhirnya mereka mau ketemu langsung sama Takahiro. Ya mungkin kayak, wah percaya nih dia aja sampai ngajakin aku bunuh diri bareng gitu. Aku mau diajak pergi dengan cara yang damai, ya nggak masuk akal ya. Tapi kalau orang frustasi ya masuk akal sih. Korban pertamanya adalah Mizuki Miura. Usianya itu 21 tahun. Dia awalnya itu malah ngasih uang ke Takahiro. Dia percaya ke Takahiro bener-bener mau bantuin dia. Tapi Takahiro mulai takut kalau si Miura ini minta uangnya balik. Atau malah lapor ke polisi soal masa lalunya. Lah, aneh banget Takahiro, seujon banget sama orang. Orang Miura aja udah percaya banget padahal sama dia. Kan tinggal dibantu, ditenangin, biar ini nggak sedih gitu loh. Tapi kalian tahu Takahiro ini ngelakuin apa ke Miura? Jadi dia ini malah bunuh Miura pada Agustus tahun 2017. Dan setelah itu dia baru sadar dia bisa dapat uang, dapat kepuasan tanpa kerja. Tinggal cari korban berikutnya di Twitter. Lah, malah ketagihan, bukannya menyesal. Gila emang orang ini nih. Setelah Miura, Takahiro ini terus berburu korbannya itu di Twitter. Dalam 2 bulan, Agustus sampai Oktober 2017, dia bunuh 8 orang lagi guys. Total 9 orang, 8 perempuan dan 1 laki-laki yang udah dia bunuh. Usia mereka ini antara 15 sampai 26 tahun. Beberapa di antaranya ini, mereka ini masih sekolah di SMA ya, siswi SMA gitu. Semua korbannya ini datang sendiri ke apartemennya Takahiro guys. Karena mereka ini udah percaya Takahiro ini mau bantu mereka. Tapi begitu mereka masuk, mereka tuh langsung diserang guys, dicekik dan dibunuh sama Takahiro. Hati-hati ya guys, jangan mudah percaya sama orang. Walaupun dia mau ngebantu, ngeri soalnya kita tuh nggak tahu motif orang itu gitu. Guys, korbannya ini semuanya ini punya luka defensif guys. Artinya mereka ini sempat berjuang buat melawan gitu. Mereka ini nggak menyerah. Kayak yang Takahiro coba klaim di persidangan nanti itu guys. Jadi kayak Takahiro tuh ngeklaim mereka itu kayak pasrah gitu. Mereka ini berjuang tapi kalah. Ya mereka ini awalnya nggak expect lah kalau bakal terjadi kayak gitu. Jadi ya nggak ada persiapan buat ngelawan si Takahiro ini. Niatnya kan pengen dibantu,
bukan dibunuh. Satu-satunya korban laki-laki adalah pacar dari salah satu seorang perempuan yang udah dia bunuh. Cowok itu tuh curiga dan dia tuh mulai nyari-nyari tahu sampai akhirnya ketemu Takahiro ini. Dan Takahiro ini bunuh dia juga supaya nggak ada yang bisa lapor ke polisi dan tetap aman. Di dalam apartemennya yang ukuran 25 meter persegi itu, ada gergaji, ada tali, ada cooler box. Takahiro ini taburi sisa-sisa tubuh korban dengan pasir kucing buat nutupin baunya, dan sebagian dari sisa tubuh korbannya juga ada yang dibuang ke tempat pembuangan, guys. Pada 21 Oktober 2017, seorang perempuan bernama Aiko Tamura, usianya 23 tahun, tiba-tiba menghilang. Kakak laki-lakinya ini nih panik karena adiknya nggak ada kabar sama sekali. Kakaknya ini terus nyari-nyari adiknya sampai akhirnya dia masuk ke akun Twitter adiknya. Dan dia nemu pesan-pesan yang dikirim oleh Takahiro ke adiknya. Pesannya ini ngajak adiknya ini ketemu itu loh. Jadi Takahiro ini ngirim pesan ke adiknya ini buat ayo ketemu gitu. Kakaknya ini langsung lapor ke polisi dan tanggal 31 Oktober 2017 pada malam Halloween, polisi ini mengetuk pintu apartemennya Takahiro yang ada di Jama. Begitu pintu itu dibuka, polisi ini ngerasa ada bau yang aneh. Tetangga-tetangganya yang kemudian diwawancarai bilang gini, mereka ini udah lama nyium bau busuk dari unit itu. Tapi mereka ngira ada makanan basi, ya kayak cuma sampah biasa lah. Takahiro ini langsung ngaku dia tenang dan gak panik sama sekali. Dia ini tunjuk freezer, tunjuk koper-koper di sudut ruangan apartemennya. Total ditemukan 240 fragmen tulang, 9 kepala, dan sisa-sisa tubuh yang sudah tidak bisa diidentifikasi secara visual. Di persidangan yang dimulai pada Oktober 2020, Takahiro Shiraishi bersikap kooperatif. Dia ini ngakuin semua pembunuhannya. Tapi pengacaranya coba bela dia dengan argumen yang kontroversial banget, guys. Mereka bilang gini, korban-korban itu udah setuju buat mati. Jadi, ini bukan pembunuhan biasa. Takahiro seharusnya nggak dihukum mati, tapi dipenjara seumur hidup. Gitu, guys. Hakim ini langsung banting argumen itu. Dia bilang gini, martabat para korban diinjak-injak. Takahiro memangsa orang-orang yang sedang rapuh secara mental. Kejahatannya ini licik dan kejam tuh katanya si hakim itu. Ya iyalah jelas tetap aja dia ini jahat bunuh orang. Orang sedih itu kan harusnya ditenangin, bukan malah dibantu buat dibunuh. Pada tanggal 15 Desember 2020, vonis hukuman mati dijatuhkan ke Takahiro. Takahiro nggak banding sama sekali, jadi dia terima aja hukuman itu. Dan pada tanggal 27 Juni 2025, setelah 8 tahun setelah kejahatannya ini, Takahiro Shiraishi digantung di Tokyo Detention House. Di Jepang, tanggal eksekusinya itu dirahasiakan sampai setelah eksekusinya itu dilaksanakan. Bahkan keluarga terpidana baru dikasih tahu setelahnya. Dan ada ayah dari salah satu korbannya tuh bilang gini ke NHK. NHK ini kayak berita gitu loh guys, acara TV berita. Dia bilang gini, dia ini lebih mau lihat Takahiro hidup dan seumur hidupnya ini terus merenungi kejahatannya daripada sekedar dieksekusi mati. Tapi ya udah mau gimana lagi kan, udah peraturan dari hukum negara Jepang. Nah guys, itu tadi kisah Takahiro Shiraishi yang dikenal dengan Twitter killer di Jepang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap hati-hati, jangan mudah percaya sama orang lain guys. Sampai ketemu di video berikutnya.